Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mau sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gembala beserta seluruh jajaran BPJ yang telah mempercayakan kepada saya pada hari ini untuk melayani mimbar Tuhan ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tema yang diberikan oleh Pak Gembala dan BPJ dari Roma 12 ayat 1. Dengan tema yang diberikan itu adalah persembahan dan ibadah yang benar ya. Saya membacakan nasnya, Roma 12 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tidak mengabaikan tema yang diberikan oleh Pak Gembala dan BPJ, saya ingin lebih sederhanakan saja, berdasarkan teks dari nas ini adalah tentang ibadah yang sejati. Di dalam ibadah yang sejati itu tentu ada persembahan. Nah, itulah yang dimaksudkan persembahan dan ibadah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksud dengan ibadah sejati itu? Ibadah adalah suatu kepatuhan atau ketundukan dan pengagungan dari manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai penciptanya, sehingga beroleh perkenanan dari Tuhan. Dari nas ini saudara, sesungguhnya ini adalah kelanjutan dari pasal 11. Dalam manuskripnya itu tidak ada pemisahan dengan judul-judul perikop seperti yang dibuat di lembaga Alkitab. Oleh sebab itu, maka ini adalah kelanjutan daripada pembahasan atau penyampaian Paulus tentang keselamatan Israel. Di sana Paulus menekankan tentang misteri keanugerahan Tuhan itu bagi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Karena konsep mereka adalah bahwa yang layak, yang berhak menerima keselamatan itu hanyalah keturunan Abraham, hanyalah bangsa Israel, hanyalah orang-orang Yahudi. Itu konsepnya. Sehingga mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa lain itu mustahil. Mengapa bisa? Aneh dalam pemikiran mereka. Itu sebab kenapa Rasul Paulus mengatakan, oh alangkah hebatnya, alangkah indahnya, alangkah dalamnya, alangkah luasnya jalan Tuhan atau pemikiran Tuhan. Tidak terselami oleh manusia. Maka oleh sebab itu, sebagai aplikasi kepada kita semua, kepada umat Tuhan, maka muncul pasal 12 ayat 1 ini berkata, karena itu, karena apa saudara? Yaitu karena begitu dalamnya, begitu luasnya, karena begitu kayanya, begitu luar biasanya hikmat Tuhan yang menyediakan jalan bagi keselamatan setiap suku bangsa melalui Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang ibadah yang sejati, kalau kita berbicara tentang persembahan yang benar, kalau kita berbicara tentang ibadah yang sesungguhnya, ada dua prinsip di dalam ibadah yang sejati itu. Prinsip yang pertama adalah dikatakan pada nas kita ini pada bagian pertama, yaitu demi kemurahan Allah. Jadi ibadah yang sejati, prinsip dasarnya adalah didasarin pada kemurahan Tuhan. Bukan pada hebatnya manusia, bukan pada sempurnanya manusia, bukan pada segala kebaikan yang manusia dapat lakukan. Tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan yang tersedia sempurna di dalam Yesus. Jadi kita ada sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan bukan karena kita layak dikasihi,
Bukan karena kita pantas untuk diterima dan disambut, tapi karena terlalu besar, terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tingginya anugerah dan kemurahan Tuhan itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih Mohon maaf ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi antitesis dari kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menyambut dengan sempurna ketika kita tidak sempurna di hadapannya. Manusia mengasihi, manusia mencintai selalu dengan sebuah alasan. Alasan itu adalah kelayakan untuk dikasihi. Tapi hal yang berbeda dengan Tuhan. Tuhan menyambut, Tuhan menerima, Tuhan mengasihi, Tuhan bermurah hati semata-mata karena sifat kemurahan hati Tuhan. Justru ketika kita masih menjadi orang yang seteru Tuhan, justru ketika kita masih menjadi orang yang mendukakan hati Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, terlalu banyak manusia di dunia ini, saudara, bermegah atas kebenaran dirinya, bermegah atas kesalehannya, bermegah atas kebaikannya, bermegah atas kesempurnaannya. Sehingga dengan demikian, dengan begitu mudah untuk menunjuk kesalahan orang lain, dengan begitu mudah untuk menghakimi orang lain, dengan begitu mudah untuk membeberkan kelemahan-kelemahan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia pada masa kini, jumlah angka anak remaja dan pemuda yang bunuh diri meningkat. Angka perceraian menjadi semakin tinggi di kalangan orang Kristen. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang dulunya barang langka kedengaran di telinga. Tetapi akhir-akhir ini saudara, itu sudah menjadi seperti fenomena gunung es yang ada di tengah-tengah gereja sekalipun. Saudara, apa penyebab hal itu terjadi, saudara? Saya sebagai seorang praktisi hukum banyak sekali menangani perkara-perkara semacam ini sebelum saya menjadi Sekretaris Umum Gereja Kemben Indonesia. Dan sebagian besar persoalan adalah karena merasa hidup jauh dari penerimaan, hidup jauh dari kasih sayang. Bahkan di dalam rumah tangga sendiri, di dalam komunitas Kristen sekalipun, hidup merasa terkucilkan. Karena apa? Karena merasa bahwa tidak sebaik orang lain, tidak sesempurna apa yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua, keluarga, gereja, bahkan mimbar-mimbar menuntut kesempurnaan semua orang. Lalu orang merasa frustrasi, orang merasa gagal untuk berbuat baik, orang merasa gagal untuk membahagiakan orang tua, orang merasa gagal untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan di dalam masyarakat. Akhirnya jalan pintas yang diambil, saudara. Saudara, ibadah, perbuatan baik itu baik adanya.
Tetapi semua harus didasarin pada anugerah Tuhan. Harus didasarin pada kesempurnaan Tuhan. Harus didasarin pada sempurnanya kemurahan hati Tuhan. Saya ada bersama saudara di dalam ibadah ini semata-mata karena begitu limpahnya kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita refleksikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi aplikasinya bagi kehidupan kita sebagai orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, maka mari kita memperlakukan sesama kita dengan cara yang manusiawi. Jangan memberikan kuk baru ke dalam kehidupan manusia yang sehingga membuat orang menjadi putus asa dalam kehidupan. Gereja harus mencerminkan sebagai rumah anugerah. Gereja sebagai rumah kemurahan Tuhan harus nyata, harus nampak dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan berjemaat. Di tengah-tengah perkembangan dunia digital pada saat ini, kita melihat di grup-grup ada begitu banyak juga orang yang saling memfitnah, saling membeberkan masalah satu dengan yang lainnya. Saudara, ini mengingatkan saya pada ilustrasi. Ada sebuah gereja. Gereja itu pas di perempatan jalan raya yang cukup strategis dari segala arah. Gereja ini setiap minggu kursi-kursinya penuh dengan orang-orang yang datang beribadah. Setiap minggu selalu ada orang baru. Tetapi juga ada orang yang mencari rezeki di halamannya. Ada penjual balon, penjual mainan, penjual es, penjual makanan dan segala macam. Sehingga setiap minggu halaman gereja ini ramai dengan orang-orang berjualan. Dan setiap selesai ibadah penuh dengan sampah-sampah. Satu ketika majelisnya atau BPJ-nya rapat. Mereka mau mencari pemecahan masalah. Bagaimana caranya supaya orang tidak berjualan di dalam. Ini ada tembok besar, tembok pagar tinggi. Lalu keputusan rapat BPJ, bukan BPJ di sini tentunya. Lalu mereka pasang tulisan di depan pagarnya, dilarang masuk. Lalu pada waktu minggu berikutnya, ada orang agak terlambat datang, dia lihat tulisan dilarang masuk. Oh, ini dilarang masuk. Lalu dia pindah ke tetangga sebelah. Datang lagi yang agak lebih terlambat lagi, dia lihat, oh dilarang masuk. Dia nggak jadi kebaktian. Minggu itu stagnan jumlah jemaatnya, hanya yang itu-itu saja. Minggu berikutnya mulai menurun, minggu berikutnya lagi mulai menurun, minggu berikutnya lagi tinggal BPJ-nya saja dan gembalanya. Lalu mereka mengadakan rapat lagi untuk mengevaluasi. Ternyata didapatkan penyebabnya adalah karena ada tulisan dilarang masuk di depan itu. Gereja seringkali memberi kesan dilarang masuk. Di dalam gereja kita bersuka cita menyanyi. Tetapi di luar gereja ada beban baru di pundak kita. Bebannya itu adalah stigma-stigma manusia-manusia yang sok merasa diri sempurna, sok merasa diri hebat. Tidak menyadari bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup ini harus didasarin pada keanugerahan Tuhan. Mari kita membawa sebanyak-banyak orang datang kepada Kristus, sang sumber anugerah itu. Dan di dalamnya kita akan menikmati kemurahan Tuhan itu.
Jangan lagi kita memfitnah, menunjuk-nunjuk dengan jari dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ibadah yang didasarin pada kemurahan Allah harus berdampak pada penerimaan dan tindakan kasih yang dilakukan terhadap sesama. Ini prinsip yang pertama, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, kita boleh hidup benar sebenar-benarnya. Kita boleh hidup sempurna sesempurna-sempurnanya. Tetapi kita tidak boleh dengan kesempurnaan itu, dengan kehebatan itu, kita menghakimi orang lain. Kita menyematkan stigma negatif, stigma kotor, stigma tidak pantas, stigma tidak layak kepada orang lain. Justru semakin dalam kita bertumbuh di dalam kebenaran, justru semakin kelihatan kemurahan Tuhan terpancar dari kehidupan kita, yang dapat diaplikasikan, yang dapat diterapkan, yang dapat dirasakan, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi gereja yang tidak memberi kesan dilarang masuk kepada anugerah Tuhan. Jadi gereja, persekutuan gereja, orang percaya, rumah tangga Kristen harus menjadi rumah anugerah, harus menjadi rumah kasih karunia, harus menjadi tempat di mana orang bertemu dengan kemurahan Allah. Yang tanpa batas itu, saudara. Yang tanpa syarat itu. Saudara, hal yang kedua. Prinsip yang kedua dari ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi lagi nas kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, prinsip yang pertama, ibadah yang sejati adalah ibadah yang didasarin pada kemurahan Allah. Prinsip yang kedua adalah persembahan hidup, persembahan tubuh ini, persembahan kehidupan ini dengan 3 ciri persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah tubuh yang dipersembahkan itu harus hidup bukan mati. Harus produktif. Dan yang kedua, kudus. Dan yang ketiga, berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Apa artinya persembahan tubuh yang hidup? Tubuh yang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah tubuh yang melekat dengan Kristus sebagai pokok anggur itu. Daripadanya maka kita berbuah. Buah-buah rohani, buah-buah roh, buah-buah pertobatan, buah-buah kasih karunia itu akan memuliakan Tuhan. Inilah artinya persembahan tubuh yang hidup. Yang kedua saudara, dalam Matius pasal 25 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan katakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi tubuh yang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang menggunakan segala talenta yang kita miliki. Memaksimalkan segala potensi yang kita ada. Setiap orang percaya pasti punya talenta. Minimal 1 talenta, 1 karunia rohani, 1 bakat, 1 potensi untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita tidak menggunakan potensi itu, kalau kita tidak menggunakan karunia itu,
kalau kita menyia-nyiakan kesempatan di mana kita hidup, diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi berkat lebih oleh Tuhan, lalu kita tidak menggunakannya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk mewujudkan rencana Tuhan, maka kita sama seperti hamba yang jahat yang menguburkan talenta itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya adalah yang pertama, engkau harus berbuah. Untuk berbuah itu kita harus melekat erat pada Kristus, tidak terpisah dengan Kristus. Dan yang kedua, sebagai tubuh yang hidup, itu adalah segala potensi, segala talenta, segala karunia rohani yang kita miliki harus digunakan secara maksimal. Tidak ada kata kecil, tidak ada kata rendah setiap talenta yang Tuhan berikan. Kalau kita mau gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, kalau kita gunakan itu secara maksimal, maka Tuhan dapat melipat gandakan segala karunia, segala talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, maka akibatnya adalah sama seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 26 dan 27 ini. Maka kita adalah hamba yang jahat, hamba yang malas, dan Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan yang seperti itu. Yang kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kedua adalah persembahan yang kudus. Apakah artinya persembahan yang kudus? Mari kita lihat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Alkitab mengatakan bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi hidup atau tubuh yang dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus adalah tubuh atau hidup yang dihuni oleh Roh Kudus, yang didiami oleh Roh Kudus. Kapan itu terjadi, saudara? Bahwa ketika kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Roh Kudus berkenan diam di dalam diri kita. Kenapa demikian, saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Sebagai ciptaan yang baru, maka Roh Kudus berkenan untuk berhuni, untuk berdiam, untuk tinggal di dalam hidup kita. Inilah artinya hidup yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi hidup yang kudus yang dipersembahkan oleh Tuhan tidak berbicara tentang berapa sempurna engkau, tapi berbicara tentang betapa sempurnanya karya Kristus yang engkau responi, yang engkau imani. Karya Kristus di atas kayu salib itu menguduskan engkau. Dan dengan pengudusan itu Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Maka hidupmu yang didiami oleh Roh Kudus itu dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Yang kedua, saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana tidak? Saya manusia yang berdosa, saya manusia yang hina, tetapi Kristus Sang Firman yang Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, betapa kudusnya, betapa sempurnanya, betapa mulianya manusia Yesus, sebab Dia adalah manusia firman. Tapi perhatikan Yohanes 14 ayat 20 ini, bahwa Yesus mengatakan, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sama seperti sebuah pertukaran kehidupan. Saya yang berdosa ditukarkan dengan kehidupan Kristus yang tanpa dosa. Inilah artinya kehidupan tubuh yang kudus itu, saudara. Terjadi sebuah pertukaran kehidupan. Ini sebuah peristiwa ajaib. Ini sebuah peristiwa rohani. Ini sebuah peristiwa ilahi. Terjadinya pertukaran kehidupan dari manusia hina ditukarkan kepada manusia sempurna, yaitu manusia Yesus. Pernahkah ini terjadi dalam hidupmu?
Sudahkah ini terjadi dalam hidupmu? Kalau itu belum terjadi, lakukan itu sekarang. Sambut pribadi Yesus yang sempurna itu. Dan masuk ke dalam pribadi Yesus yang maha sempurna itu. Maka dengan demikian saudara, betapapun kotornya dan najisnya engkau, hari ini engkau ada di dalam Yesus, manusia Yesus yang sempurna. Maka manusia yang Yesus yang sempurna yang berdiam di dalam dirimu. Di dalam dirimu ada pribadi ilahi. Dengan pribadi ilahi inilah tubuh yang dipersembahkan itu kudus adanya di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang terakhir saudara, tubuh yang dipersembahkan kepada Allah yang yaitu adalah tubuh yang berkenan kepadanya. Ibrani pasal 14 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang didasarin semata-mata karena iman. Karena iman, Habel mempersembahkan persembahan kepada Allah. Persembahan yang dia persembahkan itu lebih baik. Kenapa? Karena iman. Dan itu dasarnya, itu sebabnya berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai refleksinya bagi kita adalah persembahan sejati atau ibadah yang sejati. Yang pertama adalah ibadah yang didasarin pada kemurahan Tuhan. Jangan engkau datang ke ibadah dengan menonjolkan diri, dengan kebanggaan diri, dengan memegahkan diri. Tidak akan ada nilainya. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu didasarin pada kemurahan Tuhan, maka lakukan itu kepada sesamamu. Lakukan itu di dalam rumah tanggamu. Lakukan itu di dalam berjemaat. Lakukan itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga semua orang boleh mengenal kemurahan hati Tuhan melalui kehidupan orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Dan yang kedua saudara, ibadah yang sejati adalah hidup tubuh yang dipersembahkan kepada Allah. Hidup yang dipersembahkan kepada Allah itu harus memiliki 3 esensi dasar. Yang pertama adalah hidup atau tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup adalah tubuh yang berbuah. Tubuh yang menghasilkan kemuliaan Tuhan. Tubuh yang menyatakan buah-buah pertobatan. Buah-buah kasih. Buah-buah kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, tubuh yang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah kita maksimalkan segala karunia yang kita miliki. Kita maksimalkan segala talenta yang kita miliki. Kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu esensi yang kedua dari ibadah yang sejati, yang mana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah adalah, yang kedua, persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus artinya adalah hidup kita sudah dihuni oleh Roh Kudus. Hidup kita terjadi pertukaran kehidupan. Hidup Kristus ada di dalam diri kita, hidup kita ada di dalam Kristus. Inilah artinya tubuh yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan merindukan sebuah persembahan tubuh yang berkenan kepadanya. Tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan yang berkenan kepadanya adalah jika kita mempersembahkan segala sesuatu dalam hidup ini didasarin pada iman. Karena iman, Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Karena iman, maka persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena itu, renungkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini untuk kita. Persembahan atau ibadah yang sejati adalah ibadah yang didasarin pada kemurahan hati Tuhan, didasarin pada anugerahnya. Ibadah yang sejati adalah tubuh yang dipersembahkan kepada Allah. Persembahan tubuh yang kudus, persembahan tubuh yang hidup, persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Mari kita
berdoa.